Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu. Masih dalam suasana Natal kita. Tidak ada salahnya saya tetap juga ingin mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kesempatan ini. Namun kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum ibadah dimulai, kita akan mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memberikan penghormatan yang tertinggi bagi Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dalam suasana Natal, kita tetap akan menaikkan kidung-kidung pujian yang bertemakan Natal. Kita akan naikkan pujian The First Noel, The Angel Did Say. Sukacita bagi Tuhan, katakan the first Noel. The first Noel, the angels did say, was the certain poor shepherd in field as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a good winter night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Naikkan pujian ini, katakan, when they look up and saw a star. When they look up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave with light, and so it goes.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma sehingga kami hidup sampai saat ini di sini. Dan saat ini ya Tuhan kami datang di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami perbuat ya Bapa. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, tidiklah hati kami masing-masing pribadi dan ampuni kami ketika kami mengakui semua dosa, kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Hadir. Tidak ada dosa sekecil apapun juga yang sanggup dan mampu untuk kami tutupi, kami sembunyikan. Karena Engkau Tuhan pencipta dan kami ciptaan. Oleh kami mohon ya Bapa, berilah kami belas kasihan supaya kami layak memanggil menyebut nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan biarkan kami hanyut dan larut di dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa karena kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya tercurah di atas bukit Golgota. Cukup dan mampu untuk menebus, menguduskan, membersihkan dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja kami, sepelayanan kami. Jika kami telah menyakiti mereka, melalui perkata kami, perilaku kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami, yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersuka cita dengan menaikkan pujian, nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Mari nyanyikan glory bagi Sang Raja. Sebab Dialah Yesus Raja. Dia Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini, katakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Sebab Dia Raja. Haleluya. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan. Haleluya. Mari
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 142 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesuh di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastor Harrison Butar-Butar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan sama-sama naikkan pujian, mulia, sembah Raja mulia. Haleluya, sebab Dia Raja, Yesus Kristus namanya. Dia layak kita sembah. Naikkan pujian dikatakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 41 dan ayat 45. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu kami telah menemukan Mesias. Yang tadi sudah dibacakan firman Tuhannya yang terambil dari Yohanes 1 ayat 41 dan 45. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita bertemu dengan seseorang yang kita idolakan, seseorang yang kita harapkan untuk bertemu, atau seseorang yang kita anggap luar biasa, atau juga seseorang yang kita anggap punya sesuatu yang bisa membawa perubahan yang besar buat sebuah bangsa. Tentu kita akan begitu bersuka cita kalau kita bisa bertemu. Dan pertemuan itu pasti membuat suatu hal yang luar biasa kepada kita kalau kita bertemu dengan orang yang luar biasa. Dan hal ini kita akan membahas tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Yesus. Sebelumnya kita akan membahas tentang latar belakang dulu, tapi paling tidak dalam khotbah ini saya akan membagi tentang khotbah ini dari 3 bagian. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang apa itu arti Mesias. Yang kedua, kenapa Yesus layak disebut sebagai Mesias. Dan yang ketiga kita akan bicara tentang dampak dari pertemuan dengan Sang Mesias. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya pengertian Mesias dalam pemahaman kekristenan itu berakar dari pemahaman Yudaism atau Yahudi. Mereka berpikir bahwa Mesias adalah seorang imam, raja, atau imam tertinggi. Dan dalam konteks masa depan yang disebut dengan pengharapan mesianik, itu adalah seseorang yang akan membawa bangsa atau umat Tuhan kepada suatu masa yang luar biasa. Kejayaan yang gilang gemilang. Dan dipercaya melalui nubuatan para nabi, Mesias ini harus atau ada dalam jalur keturunan Raja Daud. Nanti saudara bisa baca dalam Yesaya 7 ayat 13 sampai 16, Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, Yesaya 1 ayat 1 sampai 10. Dan ini juga pengharapan tentang pengharapan mesianik ini sudah ada juga di dalam kitab Daniel. Pengharapan nanti akan ada raja pembawa damai dan selama-lamanya kerajaannya tidak akan pernah tergoyahkan, kerajaannya akan kekal dan di sana akan ada damai, damai, damai dan sejahtera. Itulah pengharapan yang luar biasa yang sudah berakar begitu lama dalam pemahaman orang Yahudi. Kemudian dalam konteks kitab Yohanes ini, sebuah kitab Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia punya penekanan yang sedikit berbeda dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Karena Injil Yohanes dianggap mengangkat keilahian Yesus begitu rupa, begitu detail, begitu terperinci. Sehingga banyak penafsir kitab suci mengatakan bahwa kitab Injil Yohanes adalah Injil spiritualitas. Dan di sana Yohanes menegaskan bahwa yang namanya Yohanes Pembaptis, tokoh yang dihormati saat itu, dengan tegas mengatakan bahwa Yesus inilah adalah Mesias yang dijanjikan. Dalam Yohanes 1 ayat 30, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku melihat roh Tuhan turun dari langit dan tinggal di atas Yesus Kristus ini. Nanti juga dalam Yohanes 1 ayat 32, Yohanes Pembaptis kembali menegaskan, lihatlah, dialah sang anak domba itu. Lihatlah, dialah sang anak domba itu. Penegasan ini membuat 2 murid daripada Yohanes Pembaptis
menjadi terkesima dan mengikut kepada Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa sekali. Dan itulah yang membuat kita akan membahas tentang hal ini. Tetapi sebelumnya, sebelum masuk ke dalam tahap yang terakhir tentang dampak pertemuan dua orang murid Yohanes Pembaptis dengan Yesus, dan juga lanjutan yang lain, murid-murid yang lain, kita akan membahas dulu siapa Yesus ini sebenarnya. Kenapa dia layak disebut sebagai Mesias? Ini bagian yang kedua dari pembahasan khotbah kita. Yesus ini memang tokoh yang layak disebut Mesias. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menggenapi nubuatan para nabi. Oh, kita bilang, apa dicocok-cocokkan, Pak? Oh, enggak juga. Karena apa yang disampaikan para nabi ratusan ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus itu detail, sangat terperinci. Sehingga kalau dicocok-cocokkan tidak mungkin atau sulit sekali atau mustahil dicocok-cocokkan. Karena nubuatan tentang Sang Mesias itu dari berbagai kitab para nabi itu sangat detail dan sangat ditentukan bagaimana dan apa. Paling tidak ada beberapa nubuat yang disampaikan oleh para nabi dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Yang pertama, Mesias akan lahir dari seorang perawan. Nanti saudara bisa baca di Matius 1 ayat 23, Yesaya 7 ayat 14. Nah, memang di dalam Yesaya ada pernyataan dari seorang akan lahir nanti, Mesias itu akan lahir dari seorang perempuan muda. Karena memang bisa diterjemahkan sebagai perempuan muda. Tetapi di dalam Matius 1 ayat 23, Rasul Matius menegaskan bahwa Mesias harus lahir dari seorang perawan. Ini tanda yang tidak mungkin dipunyai orang biasa. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa melahirkan anak? Bagaimana mungkin seorang perawan tanpa melakukan hubungan dengan suaminya dan kemudian melahirkan seorang anak? Oh, tidak mungkin. Ini tanda yang tidak mungkin dipunyai oleh manusia lain. Tetapi benar-benar hebat karya Tuhan dalam keselamatan yang dikerjakan buat saudara dan saya. Dia memberikan anugerah kepada Maria yang dikatakan seorang perawan, virgin. Seorang yang belum pernah melakukan hubungan suami istri. Dan di sanalah Yesus dikandung bukan hasil persetubuhan. Dan hebat, luar biasa, dahsyat peristiwa ini. Dan tidak mungkin ada orang lain. Sehingga tadi saya katakan di depan, sangat detail tentang pribadi Mesias yang dijanjikan itu. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang yang bisa dilahirkan tanpa hasil hubungan suami dan istri. Tetapi Yesuslah yang tercatat jelas bahwa Maria ditegaskan oleh Matius lahir dari perawan anak darah Maria. Luar biasa ini. Tidak ada yang seperti itu. Yang kemudian yang kedua, Mesias juga akan lahir di Bethlehem, di kota Bethlehem. Saudara bisa baca di Matius 2 ayat 5 sampai 6. Bandingkan dengan Mika 5 ayat 1. Beberapa ratus tahun sebelumnya sudah dinyatakan itu. Exactly, akurat. Sangat-sangat akurat. Benar-benar akurat. Bahwa Mesias harus lahir bukan dari kota yang besar. Kalau kota yang besar rasio kemungkinannya bisa banyak. Tetapi ini di kota kecil sehingga dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar, maka gampang diamati siapa ini sebenarnya. Bahwa Mesias itu kan lahir di kota kecil yang namanya Bethlehem. Dan itu akurat. Yesus lahir di sana sesuai dengan nubuatan Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1. Bahwa Sang Mesias akan lahir di Bethlehem. Kemudian Sang Mesias akan dipanggil kembali dari Mesir. Ternyata karena peristiwa sejarah di mana Tuhan bekerja di sana, memang Mesias ini, anak Maria ini dan bersama Maria beserta orang tuanya pernah ke Mesir.
Dan kemudian dia nanti akan kembali lagi dipanggil dari Mesir. Dan itu nubuat ada dalam Matius 2 ayat 15. Hosea, bandingkan dengan Hosea 11 ayat 1. Kemudian juga bisa lihat di dalam Matius 2 ayat 17 sampai 18. Bandingkan dengan Yeremia 31 ayat 15. Oh, ini sangat-sangat sulit. Udah lahirnya dari perawan. Kemudian dia juga lahir di kota Bethlehem. Dia juga nanti ke Mesir dan dipanggil kembali. Ini sudah sulit dipenuhi oleh orang sembarang orang. Tentulah ini bukan sembarang orang. Pastilah orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi Mesias. Kemudian banyak lagi yang bisa kita katakan kedatangannya dipersiapkan pembuka jalan, Matius 3:3. Kemudian di mana Mesias berkarya di Galilea itu ada nubuatannya juga. Kemudian Mesias berbicara dengan banyak perumpamaan juga itu nanti terlihat. Kemudian nubuatan bahwa Mesias akan mengakhiri hidup karena ada pengkhianatan itu juga disampaikan oleh kitab-kitab perjanjian lama. Yesus merupakan satu-satunya pribadi yang memenuhi semua nubuatan para nabi. Baik dia lahir dari seorang perawan, kemudian dia lahir di Bethlehem, kemudian dia dipanggil kembali dari Mesir, kemudian ada yang mempersiapkan jalan buat dia sebelum dia berkarya, kemudian dia akan berkarya di Galilea, kemudian nubuatan tentang akan dia menyampaikan pengajaran dengan banyak perumpamaan, kemudian nubuatan bahwa dia akan mengakhiri hidup karena ada pengkhianatan, kemudian juga Mesias itu akan diberi minum anggur bercampur empedu dan pakaian akan diundi. Seperti yang dinyatakan Matius 27, 34 sampai 35 dan Mazmur 69 sampai 22. Jadi memang Yesus ini benar-benar luar biasa. Tidak ada seorang pun manusia ataupun tokoh yang memenuhi semua tahapan-tahapan nubuatan ini. Yesuslah satu-satunya manusia dalam sejarah kehidupan umat Tuhan yang benar-benar memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh kitab nabi-nabi melalui nubuatan mereka. Jadi Yesus ini tidak perlu diragukan. Kemesiasannya benar-benar sangat sesuai dengan pernyataan kitab suci. Dia layak dipercaya karena semua yang disampaikan oleh para nabi, bahkan juga dalam berbagai kitab yang ada, sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kemudian pada bagian yang ketiga atau poin yang ketiga kita mau bahas hari ini tentang kami telah menemukan Mesias, adalah kita berbicara tentang pertemuan antara murid-murid Yesus dengan Tuhan Yesus. Kita akan membahas pada bagian ketiga adalah dampak dari pertemuan dengan Mesias. Bagaimana dampaknya? Ternyata jadi dari dua murid Yohanes Pembaptis yang mengikut Yesus, di situ ada Andreas, dan Andreas kemudian bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus di dalam ayat yang 41. Kemudian mereka bertemu dengan Yesus dan kemudian Yesus berkata, "Engkau Simon akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Kemudian pada keesokan harinya juga Yesus bertemu dengan Filipus, seorang yang berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu setelah Filipus bertemu dengan Yesus, kemudian dia bertemu juga dengan Natanael. Dan dia tegaskan lagi, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Apa maksud dari bagian ketiga ini? Ternyata kalau bertemu Yesus, seseorang itu punya kegairahan yang luar biasa. Kegairahan untuk apa? Kegairahan untuk memberitakan kembali bahwa Mesias sudah datang. Sang juru selamat sudah datang. Pembebas umatnya sudah datang.
Pelepas umatnya dari belenggu sudah datang. Hai, dengar baik-baik. Seakan-akan begitu di hati mereka. Mereka bergelora kalau bertemu dengan orang. Seperti Filipus bertemu dengan Nathanael. Seperti Andreas bertemu dengan Simon, berkata, aku udah bertemu loh dengan Mesias. Aku sudah bertemu. Dengan harapan mereka juga bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dengarkan baik-baik. Semangat itu sungguh-sungguh benar. Kalau kita sudah bertemu dengan Sang Mesias, harusnya kita punya kegairahan yang meluap-luap untuk mengabarkan kepada orang lain, Mesias sudah datang, Mesias ada, dan engkau bisa bertemu secara pribadi dengan dia. Dan ketika engkau bertemu dengan dia, nanti kau akan juga bisa merasakan suatu sukacita yang luar biasa, pelepasan dari semua belenggu, dari semua keterbebanan, dan kemudian kau akan bergelora untuk kembali memberitakan kepada orang lain bahwa Sang Mesias, Juru Selamat, Kristus itu sudah datang. Namanya Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Saudara yang kasih Tuhan, Sang Mesias sudah datang. Saudara yang kasih Tuhan, semua kebaikan Tuhan sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dia sudah datang di Bethlehem. Dia sudah datang dalam bentuk seorang anak yang luar biasa dari Yusuf dan Maria. Dan gereja Tuhan sudah mensyukurinya. Gereja Tuhan sudah merayakannya berkali-kali, beratus kali, atau beribu-ribu kali. Tapi pertanyaannya kepada saudara dan saya, apakah dampak pertemuan gereja umat Tuhan dengan Yesus sudah dinyatakan? Apakah saudara masih ada sukacita yang luar biasa bahwa dia melepaskan kita dari keterbebanan, dari belenggu, dari semua yang mengganggu kita, dan kita bersukacita dan kemudian kita bergelora menyampaikan kepada orang lain, kami sudah bertemu, saya sudah bertemu dengan yang Sang Mesias itu. Maukah engkau bertemu dengan Mesias? Gereja Tuhan, ingat baik-baik. Peringatan kita akan kehadiran Juru Selamat Sang Mesias itu bukan soal makan minum, bukan soal bertepuk tangan dan berloncat-loncat, bukan soal kita makan dan kemudian kita berhaha hehe dan kemudian kita berkongko-kongko setelah ibadah, bukan juga gegap gempita, lampu yang luar biasa, musik yang menggelegar dari sebuah ibadah. Tapi dengar baik-baik. Ketika engkau dan saya bertemu dengan namanya Yesus Kristus Sang Mesias itu, dan memang dia sudah datang, dan sampaikan itu sebagai sebuah kerinduan, kita bergelora menyampaikan itu, dan sampaikan kepada dunia ini bahwa Yesus sudah datang, Sang Mesias sudah datang, Juru Selamat sudah datang, dan engkau bisa bertemu. Karena apa? Karena kami sudah bertemu dengan Sang Mesias, kami sudah bertemu dengan Juru Selamat. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, menyambut Natal ini, bergeloralah di dalam menyampaikan kepada dunia yang sedang berjalan menuju kebinasaannya. Sampaikan, Mesias sudah datang. Namanya Yesus Kristus, anak Yusuf, anak Maria. Dan dia sudah kami temui. Dan dia bisa kalian temui. Sampaikan itu dengan semangat yang luar biasa, dengan gelora yang luar biasa, dan dengan sukacita yang luar biasa. Sampaikan pengharapan kepada seluruh dunia. Mesias sudah datang. Siapa dia? Raja tertinggi, imam tertinggi, raja kekal, raja damai, dan tahta pemerintahannya tidak akan tergoyahkan. Namanya siapa? Yesus Kristus, anak Yusuf dan Maria, yang patut disembah, patut dimuliakan, dan patut ditinggikan oleh seluruh gereja Tuhan. Dan kita menyembah dia di dalam sebuah sukacita. Ingat baik-baik, dampak daripada pertemuan kita dengan Tuhan, sukacita, dan juga keberanian, semangat, dan juga komitmen kita menyampaikan Mesias sudah datang, dan Mesias sudah bertemu kami, dan Mesias juga akan menemui kamu. Mari gereja Tuhan, sambut kehadiran perayaan Natal itu dengan sebuah komitmen baru. Kami akan sampaikan kepada dunia bahwa Yesus sudah datang, Mesias sudah datang, dan semua orang bisa bertemu dengan Mesias.
karena tangannya terbuka menyambut kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu menolong kami agar kami dapat bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan kami juga bisa membagikan pertemuan itu dengan Sang Mesias yang luar biasa, Sang Pembebas kami, penolong kami, juru selamat kami. Akan kami sampaikan ke dunia ini kepada semua orang bahwa Yesus Kristuslah Sang Mesias yang dijanjikan. Berkati kami gereja-Mu, berkati kami umat-Mu, agar kami senantiasa dalam sukacita di dalam pertemuan yang indah dengan Mesias. Dan kami sampaikan dengan semangat yang luar biasa di sepanjang hidup kami, bahwa Yesus Kristus sudah datang dan ingin bertemu, rindu bertemu dengan umat manusia. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman ini dan berkati seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan akan disampaikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Persembahan akan dijalankan sambil kita menaikkan pujian Feliz Navidad, Feliz Navidad. Let's say Feliz Navidad. I just want to say Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hallelujah. Let's say Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan, sehingga hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu, sekalipun secara virtual, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Maha Hadir dan Maha Kuasa. Oleh kami juga bersyukur telah memuji menyembah Engkau, bahkan telah mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan,
yang sudah dibacakan dan direnungkan pada hari ini oleh abdimu, Pastor Butar-Butar ya Bapa. Biarlah pesan firman Tuhan boleh menjadi bagian terintegral di dalam kehidupan kami, supaya kami melakukannya dengan benar di dalam keseharian kami ya Tuhan. Karena kami percaya kami telah melihat Mesias, Tuhan yang hidup, ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka. Yang dalam keadaan lemah fisik, biarlah Tuhan berikan pemulihan bagi mereka. Yang sedang di hospital atau di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga terus melawat mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang kekurangan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah juga Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, berikan pekerjaan seturut dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sedang studi. Tuhan, Engkau berikan kecerdasan, kepintaran kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh majelis gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, satukan hati kami, supaya kami melayani dengan penuh sungguh, demi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah pelayanan di mana kami berada. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh nakes di negeri ini. Tuhan berkati mereka, supaya mereka juga diberikan kekuatan hikmat oleh Tuhan di dalam merawat setiap pasien yang terpapar oleh karena virus corona ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka juga memperoleh penghiburan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan dapat menolong banyak orang di negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh majelis gereja ini. Tuhan berkati sekali lagi. Tolong kami semuanya, supaya kami terus melayani dengan penuh sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja lokal. Juga Tuhan berkati para pastor yang melayani, guru Injil, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan beri hikmat supaya semua pelayanan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Karena Mesias, Tuhan Yesus, ada di dalam kehidupan kami dan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja di berbagai tempat di dalam pertumbuhan imannya. Kiranya juga Tuhan tolong mereka, supaya mereka punya pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam setiap langkah juang hidup mereka. Dan Tuhan berikan sukacita kepada anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah gereja ini juga terus bertumbuh secara kualitas dan juga secara kuantitas ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh masyarakat negeri ini, rakyat Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Satukan hati kami, anak-anak bangsa ini ya Bapa, sehingga saling mensupport, mendukung satu dengan yang lainnya di dalam kepelbagaian, di dalam perbedaan kami masing-masing di negeri ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan berkati, sehingga bangsa ini terus terpelihara, terlindungi, dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada orang-orang, oknum-oknum yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negeri ini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berurusan dengan mereka dan memberikan kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintah kami. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, dan seluruh aparat pemerintah yang ada, sampai ke tingkat RT di seluruh pelosok negeri ini. Tuhan berkati. Berikan kerjasama yang baik di dalam mengatasi berbagai gejolak yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Muria sekali lagi ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini, sehingga yayasan ini terus diberkati oleh Tuhan. Para pengurusnya, ketua pembina, anggota kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil, sehingga pelayanan yang dilakukan secara holistik ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, memohon anugerah-Mu bagi kami semuanya.
di tengah situasi yang tidak menentuin, di tengah situasi dunia yang gelap ini, pakailah kami menjadi lilin-lilin kecil dimanapun kami berada, sehingga Injil kabar baik itu terus diberitakan karena nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya itu boleh jadi oleh karena kehendak Tuhan dan bukan oleh karena kehendak dan keinginan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Tuhan berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, bahwa kita telah menemukan Mesias di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Oleh itu jangan takut menghadapi apapun di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu dan selamat Natal. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan
Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.